Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Dinar Maharani dari kelas 2A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-15 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Aridayan di SHMH. Di pertemuan ke-15 ini membahas mengenai alasan penghapus pidana. Di dalamnya membahas mengenai ada apa saja apa itu alasan penghapus pidana, lalu bagaimana penghapus pidana, lalu ada alasan apa saja dalam penghapusan pidana ini. Untuk lebih lanjutnya mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama, di mana alasan penghapus pidana ini merupakan suatu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi delik atau tindak pidana namun tidak dapat dipidana. Ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Lalu alasan penghapus pidana ini terbagi menjadi dua bagian. Ada alasan pembenar dan ada alasan pemaaf. Alasan pembenar ini adalah suatu alasan yang meniadakan sifat melawan hukumnya dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada alasan secara umum. Alasan pembenar umum, di mana alasan pembenar umum ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada daya paksa, bela paksa melaksanakan undang-undang, melaksanakan perintah jabatan. Di mana lalu yang kedua ada alasan pembenar secara khusus, seperti dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkannya. Lalu yang ketiga ada alasan pembenar di luar undang-undang, di mana seperti hukum disiplin, kewenangan jabatan, serta fungsi negatif dari sifat melawan hukum. Selanjutnya ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana tersebut, sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut yang bersifat melawan hukum ini tidak dipidana karena tidak adanya kesalahan. Jadi lebih singkatnya bahwa alasan pemaaf ini bahwa perbuatannya dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum namun orangnya dapat dimaafkan. Alasan pemaaf juga ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian seperti alasan pembenar. Yang pertama ada alasan pemaaf umum, seperti ketidakmampuan bertanggung jawab, daya paksa dalam arti sempit, bela paksa melampaui batas, dan perintah jabatan yang tidak sah. Selanjutnya ada alasan pemaaf secara khusus, yaitu yang pertama ada mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan, dan masih banyak lagi. Ada juga alasan pemaaf di luar undang-undang. Ini yaitu yang pertama tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua ada alasan peniadaan pidana putatif. Dari sebelumnya kita telah membahas mengenai alasan pembenar, di mana alasan pembenar secara umum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada daya paksa, di mana daya paksa ini diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian secara khusus. Harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan atau diganggu gugat. Selanjutnya ada bela paksa. Bela paksa ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut sebagai alasan penghapus dari peniadaan pidana. Yang selanjutnya ada bela paksa yang melampaui batas, dan yang selanjutnya ada melaksanakan perintah dari undang-undang. Ini bisa dicontohkan kepada anggota regu tembak, di mana anggota regu tembak yang melakukan eksekusi mati, mereka melakukan tersebut karena perintah dari undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Yang selanjutnya ada melaksanakan perintah jabatan. Diartikan contohnya juga masih sama, yaitu dengan anggota regu tembak yang melakukan eksekusi mati kepada narapidana, di mana mereka melakukan tersebut karena perintah dari perintah jabatannya. Ini diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.